Oke, halo YouTube. Ketemu lagi dengan saya. Ini kita mau lanjutin si Atomic DRZ. Jadi ada beberapa hal yang saya rubah di sini. Yang pertama untuk wide angle dari roda depan, saya ganti velg yang offsetnya lebih kecil, ya, karena offset yang terlalu lebar buat saya steeringnya jadi agak liar. Kemudian di sini ada yang baru yaitu gyro sekarang pakai punyanya Power HD. Kenapa pakai Power HD? Karena pakai gyro bawaan dari Atomic DRZ itu tidak tahu kok rasanya susah banget dikendalikan. Jadi apa ya, kalau dari istilah yang pernah saya dengar itu namanya jitter istilahnya. Jadi shaking, geter servonya, akhirnya ya tidak enak aja dikendalikan. Kemudian saya cari referensi, ada yang bilang servo bawaan dari Atomic DRZ itu ada yang kurang bagus, ada yang bilang gyronya. Servo kemarin sempat saya ganti servo punyanya Mini Z, beli servonya Mini Z, ternyata juga tidak solving masalahnya. Jadi masalahnya itu tidak terresolve, jadi tetap masalahnya. Akhirnya coba saya ganti dengan gyro yang lain, karena saya juga males bongkar gyro Yokomo yang ada di kit JD2S. jadi saya coba ambil gyro yang lain dan nyoba gyro ini yang mungkin masih jarang orang pakai dan harganya juga sedikit lebih murah daripada punyanya Yokomo. Ada channel 3 nya yang bisa dikontrol dari remote juga. Akhirnya saya ambil gyro punya Power HD. Apakah problem saya terpecahkan? Ternyata iya. Berarti gyro yang saya dapat dari kit Atomic ini mungkin fail ya, atau mungkin kurang bagus. Ketika kita pindah ke gyronya Power HD, lah kok resolve, jitornya hilang. Ya enggak tahu, kalau saya baca-baca di referensi yang lain, mungkin saya pernah lihat YouTube-nya di beberapa konten kreator yang lain di luar itu, mereka juga belum resolve. Ada yang coba juga gonta-ganti servonya dan lain-lain, tapi servo saya sudah coba beberapa macam servo dan resolve-nya malah di gyronya. Kemudian untuk setup yang lain tidak ada, karena sekarang kit ini juga sudah lebih nyaman untuk digunakan, lebih menyenangkan lah, lebih fun to play lah ya. Kalau ada yang tanya, bang kok enggak pernah ada video footage-nya pas lagi main, ya emang karena enggak ada yang bantuin dan saya juga males main di luar. Jadi mini drift kit ini saya pakai hanya untuk di dalam rumah dan memang hanya untuk mengisi waktu senggang aja, karena juga sekarang kondisinya enggak boleh terlalu banyak ada di luar ruangan. Jadi still at home. Jadi ya ini akan jadi kit favorit saya untuk beberapa waktu ke depan, sampai nanti situasi yang ada di lingkungan kita atau di negara kita sekarang itu bisa jauh lebih baik ya. Kalau untuk reviewnya Power HD Dual System G1 Gyro ini sendiri, saya rasa hampir
hampir sama dengan yang ada di Yokomo atau di beberapa gyro yang lain yang sudah advance. Jadi dia ada programming untuk endpoint, di sini ada buttonnya, sama nanti bisa kita kalibrasi juga. Ini tombol untuk kalibrasi endpoint, kemudian ini untuk limit gain yang remote-nya belum ada aux dialnya, kemudian ini untuk reverse sama normal arah dari gyronya. Kalau dibaca dari manual yang kita dapat, manualnya hanya modelnya kayak gini. Gyro ini punya dua setup yang bisa kita save, ada blue sama red, jadi indikatornya dari warna LED-nya, boleh merah boleh biru, jadi nanti di setupnya di situ. Kalau di sini yang biru itu keterangannya dia bilang kalau yang warna biru itu lebih smooth pergerakan servonya nantinya, tapi kalau yang merah pergerakan servonya nanti akan jadi lebih kaku, jadi akan lebih kaku, jadi lebih cepat pergerakan servonya. Nah, kalau untuk pergerakan yang lebih kaku, saya rasa kalau untuk kita main drift itu akan sedikit kurang pas ya. Jadi untuk yang setup warna biru, ini warningnya apa ya, notif baterainya si remote. Jadi kalau udah mendekati low voltage dia agak bunyi. Kita lanjut. Jadi kalau untuk yang warna merah mungkin pergerakannya jadi agak kayak gini, kelihatan nggak ya? Tapi kalau kita switch ke warna biru, jadi switch yang nomor 2 ini kita geser, kelihatan nggak ya? Switch nomor 2 kita geser ke atas. Coba jadi warna biru. Kalau feelingnya sih harusnya pada saat di warna biru ini gerakan servonya jadi agak lebih smooth, lebih halus daripada yang warna merah tadi. Mungkin itu aja sih kelebihannya. Jadi kalau untuk gyro ya mungkin yang suka main RC drift udah paham lah ya, gyro itu gunanya sampai di mana, seperti apa. Ini hanya sedikit review tambahan aja. Jadi gyro dari Power HD ini dia punya programming untuk switch pergerakan servo. Kalau mau lebih halus pakai programming yang warna merah, yang warna biru sorry. Kalau yang mau lebih kaku pergerakannya bisa pakai yang warna merah. Jadi kita ambil opsi yang warna biru karena itu untuk switch nomor 2 yang ada di sebelah kiri. Switch nomor 2 ini saya pindah ke warna biru atau yang di atas, sedangkan switch nomor 1 saya tetap di posisi normal. Untuk yang lain-lain saya tidak ada kesulitan karena mungkin wiring sistemnya hampir sama dengan gyronya Yokomo yang sudah saya aplikasikan juga di kit YD2S. Ini velg saya custom karena memang lagi males keluar-keluar. Saya custom bikin sendiri pakai Gentle 3D. Dengan setup kayak gini saya rasa udah cukup, udah bagus pergerakannya. Tinggal nanti kita atur lagi lah modelnya biar jadi lebih baik aja ya. Itu aja review untuk, bukan review sebetulnya, jadi ini koreksi untuk kit Atomic DRZ saya yang sekarang pakai gyro dari Power HD. Terima kasih sudah menonton.